Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang dan bersyukur karena akan mengikuti sekolah minggu daring. Tuhan Yesus, Tuhan berkati seluruh rangkaian acara pada hari ini. Biarlah kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan ajarkan, dan kami pasti terberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sayang semua. Yuk nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Semua
sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ini dengan baik, dan kami juga bisa lakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bunda Ros. Bunda Ros adalah implementer di kelas Musa, kelompok usia 3-5 tahun. Tadi yang membawa acara adalah anak-anak Bunda dari kelas Musa. Oke anak-anak, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Allah mempunyai rencana yang besar untuk umat manusia. Dia sangat mengasihi kita. Dia sayang kita semua. Dia sayang papa, sayang mama, sayang kakak atau abang, sayang adik-adik, sayang kakek, sayang nenek. Semua orang Tuhan Yesus sayang. Nah, Allah ingin menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa. Nah, oleh karena Allah ingin menyelamatkan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadi sama seperti manusia. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Neni. Ya, tentang Allah memberitahukan rencananya kepada siapa? Kepada Maria dan Elizabeth. Nah, Allah memilih Maria dan Elizabeth untuk melakukan rencananya. Puji Tuhan, kedua wanita ini mau dipilih oleh Allah. Sekarang kita saksikan yuk kelanjutan videonya. Video ini adalah nats firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 80. Selamat menyaksikan. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya
bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Anak, kita telah menyaksikan kejadian yang luar biasa. Kejadian yang mustahil terjadi, tapi terjadi. Nah, Maria yang masih seorang gadis dikatakan akan mengandung dan melahirkan seorang anak oleh karena Roh Kudus. Maria memuji Tuhan loh untuk hal tersebut. Kemudian Zakaria dan Elisabet sudah kakek dan nenek mendapatkan seorang anak di masa tuanya. Elisabet itu mandul. Mandul itu artinya tidak bisa dapat anak. Tapi luar biasa, ternyata di masa tua Ibu Elisabet bisa melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Kita kenal Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, peristiwa yang dialami oleh Maria dan Elisabet itu terjadi karena kuasa Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak, ada yang menarik loh. Maria dan kakek Zakaria, mereka memuliakan Allah atas rencana dan tindakan Allah dalam hidup mereka. Luar biasa, Allah berkenan memakai mereka. Maria dan Zakaria memuliakan Tuhan
bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan mereka secara pribadi, tapi mereka memuliakan Tuhan yang juga menepati janjinya, yaitu memperhatikan umatnya. Anak-anak, Allah dapat memakai siapa saja untuk menjalankan rencananya. Dia tidak memandang status sosial kita. Maksudnya, apakah kita kaya atau miskin. Dia juga tidak memandang apakah kita ini punya jabatan atau kedudukan. Apakah kita ini seorang bos atau seorang bawahan. Allah juga bisa memakai kita, memakai anak-anak yang masih kecil. Ya, Allah bisa memakai siapa saja, tua dan muda, laki-laki atau perempuan. Nah, yang penting adalah orang tersebut adalah orang yang mau taat kepada perintah Tuhan. Orang tersebut mau hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang dipilihnya adalah orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, Allah itu punya rencana yang luar biasa, rencana yang indah bagi hidup Bunda, bagi hidup anak-anak, dan bagi hidup keluarga anak-anak juga. Ya, Dia mau memakai kita menjadi alatnya. Nah, tidak lama lagi nih kita akan merayakan Natal. Natal adalah hari di mana kita memperingati apa? Iya, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari di saat kita menyambut Natal, kita bertekad, kita berjanji. Dalam diri kita sendiri, kita berjanji pada Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, seperti Maria dan Zakaria, juga Ibu Elizabeth, mereka memuliakan Allah dalam hidup mereka. Ya, mari kita semua taat pada kehendak Tuhan. Nah, dalam seluruh tingkah laku kita, dalam seluruh perkataan kita, bahkan dalam pikiran kita, ya anak-anak ya, kita selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ingat, Immanuel artinya Allah beserta kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang memiliki rencana yang indah atas hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa terhadap umat manusia, terutama kepada anak-anak-Mu yang mau percaya, yang mau datang kepadamu, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur karena janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan Yesus, tolong kami yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini. Kami bertekad untuk terus menyenangkan hati Tuhan, untuk terus bisa taat di dalam kehendak Tuhan, dan untuk mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu keterbatasan dan kekurangan diri kami, beri kemampuan bagi kami untuk bisa melakukannya dalam seluruh aspek hidup kami, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ketika kami mau menyambut hari Natal ini, kami diingatkan akan hal ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar terhadap kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih juga karena Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mengirimkan video melakukan aktivitas ayat hafalan yang telah diminta untuk dilakukan pada sekolah minggu daring tanggal 8 November 2020. Dan mereka yang berhasil mendapatkan reward adalah dari usia 5 tahun ke bawah yang bisa menghafalkan Lukas 1 ayat 37. Pertama Deslin dari kelas Musa, kedua Hana dari kelas Paulus. Sedangkan dari kelompok usia 6 sampai 8 tahun yang berhasil menghafalkan Lukas pasal 1 ayat 31, pertama Vivian dari kelas Petrus, kedua Tamara dari kelas Markus, ketiga Marcelino Kevin dari kelas Salomo.
Sedangkan untuk 9 tahun ke atas yang berhasil menghafalkan Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 32 dengan lancar. Pertama, Alvin dari kelas Yusuf. Kedua, Nathanael Nafisi dari kelas Ayub. Selamat ya. Nah anak-anak, dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai hari Natal, kita ada lomba loh, yaitu anak-anak bersama anggota keluarga menyanyikan lagu Christmas is About Love. Nah, perhatikan video yang akan ditayangkan. Nah, anak-anak, tampillah semenarik mungkin karena akan dipilih 7 pemenang terbaik. Dari kelompok usia 5 tahun ke bawah, kita akan memilih 2 penampil terbaik. Dari kelompok usia 6-8 tahun ke bawah, 6-8 tahun, kita akan memilih 3 terbaik. Dan kelompok usia 9 tahun ke atas, kita akan memilih 2 yang terbaik. Silahkan ajak mama, papa, kakak, abang, adik, nyanyikan sama-sama. Lakukanlah dengan semenarik mungkin. Oke, kami tunggu videonya. Silakan kirimkan videonya kepada bunda-bunda kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu daring kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami sudah ibadah sekolah minggu daring, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu daring kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah sekolah minggu daring kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kalau panjang.